Hasil penghitungan dan rekapitulasi nasional diumumkan pada 22 Mei nanti, namun sudah ada klaim-klaim kemenangan yang dilakukan dengan pengerahan massa. Untuk membahas ini sudah hadir bersama kami di studio Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Aban. Selamat malam, Pak Aban. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aban, saat ini kan rekapitulasi suara di KPU masih terus dilakukan dan akan diumumkan hasil resminya pada 22 Mei nanti. Namun kita dengar adanya klaim-klaim sepihak, klaim kemenangan sepihak. Dari Bawaslu sendiri pandangannya seperti apa, Pak Aban? Oke. Kami berpendapat bahwa ini mestinya harus sabar menunggu proses ini yang sedang berjalan. Ya. Saat ini kan sedang berjalan proses rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan, dan kemudian nanti di kabupaten, kemudian provinsi sampai pusat. Kami kira yang penting bagi tim pasangan calon ya, tentu dan juga peserta pemilu partai politik adalah bagaimana mengawal proses ini rekapitulasi agar sesuai dengan perolehan suara yang semestinya. Jadi artinya apa, bahwa mari kita kawal rekapitulasi di tingkat bawah ya, dengan adanya hadirkan saksi dari masing-masing peserta pemilu ya. Kemudian nanti kalau ada persoalan bisa disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu dengan kewenangannya bisa menyampaikan seandainya ada kesalahan hitung dan sebagainya untuk bisa melakukan koreksi kepada KPU. Itu menurut saya yang penting bagi tim saat ini adalah untuk mengawal proses ini agar tidak ada terjadi manipulasi dan sebagainya. Artinya yang harus digarisbawahi adalah bagaimana mengawal penghitungan suara saat ini. Namun kemudian ketika ada salah satu kubu paslon misalnya menginstruksikan ke daerah-daerah misalnya untuk melakukan syukuran, deklarasi kemenangan, dari pandangan Bawaslu seperti apa? Klaim kemenangan di ruang publik seperti ini. Kami kira sekali lagi harus bersabar. Apapun bahwa nanti yang berhak untuk menetapkan perolehan suara masing-masing itu adalah KPU. Ya. Maka hormati proses ini. Ya. Hormati proses ini, nanti kita tunggu pada saatnya. Kalau sesuai jadwal KPU tanggal 22, itulah yang sah yang dinyatakan oleh KPU tanggal 22 itu. Maka bagi kami adalah sekali lagi bahwa proses ini yang harus diikuti. Kita sudah lama lah kemarin masa kampanye hampir 7 bulan, ya sabar juga. Maka kita harus sabar untuk menunggu sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat nasional ini. Ini ada tudingan-tudingan mengenai misalnya kecurangan seperti itu. Apakah kemudian tudingan-tudingan ini sudah juga disampaikan ke Bawaslu? Karena kan kemudian Bawaslu yang berwenang untuk memproses mengenai adanya tudingan kecurangan ataupun hal-hal yang memberatkan dalam proses pemilu ini. Ada beberapa laporan yang sudah masuk ke kami dan juga ada yang sifatnya temuan, dan ini kami sudah tindak lanjuti. Satu contoh adalah bahwa dengan adanya beberapa rekomendasi, ya, adanya pemungutan suara ulang, lanjutan, susulan, itu bagian dari untuk mengkoreksi adanya kesalahan proses ini. Ya. Maka ini harus diartikan bahwa Bawaslu dalam rangka untuk menjaga integritas proses itu kan. Jadi kalau seandainya siapapun melihat adanya dugaan pelanggaran di dalam proses rekapitulasi ini, sampaikan kepada kami. Kami dengan kewenangan kami akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan kami tadi, misalnya saran perbaikan, koreksi, ataupun bahkan kalau diduga ada pelanggaran administratif, dugaan administratif, kami nanti akan bisa membuka proses sidang melalui proses adjudikasi yang terbuka, yang bisa dilihat oleh publik. Artinya apapun ada keberatan ataupun keluhan, ini bisa kemudian dikeluarkan ataupun diajukan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dan ini Bawaslu akan merespon setiap laporan yang masuk. Tentu menjadi kewajiban kami untuk merespon laporan, bahkan temuan kami sendiri, itu pun kami tidak lanjuti. Jadi semua ini dalam rangka untuk menjaga integritas proses dan keadilan pemilu. Karena ini kemudian ada kaitannya juga bahwa ketika kemudian Bawaslu memang bekerja sesuai dengan kewenangannya seperti itu, artinya Bawaslu juga memastikan bahwa KPU juga bekerja dengan pengawasan yang baik dan bekerja secara profesional dan juga proporsional, seperti itu ya? Iya, jadi misalnya contoh tadi, rekomendasi kami pemungutan suara ulang. Karena ada kesalahan di dalam pemungutan kemarin, misalnya orang yang tidak berhak kemudian diberikan surat suara, maka itu melanggar ketentuan, maka kami rekomendasi untuk PSU. Atau kemarin ketika sudah pemilih pada datang, kemudian logistik nggak ada, maka kami rekomendasi untuk lanjutan.
Ini kan bagian sebuah koreksi ya. Oke, ketika kemudian muncul mengenai kembali pada klaim kemenangan seperti itu, apakah menurut Anda ini akan mengganggu suasana ataupun tahap proses penghitungan suara ataupun suasana KPU Bawaslu dalam bekerja seperti kami itu? kira semua pihak harus bisa menjaga diri ya, kondusivitas di pasca pemungutan dan penghitungan suara pasca pemungutan ini kan. Apalagi kemarin ketika masa 7 bulan kampanye pun kondusif itu kan. Maka mestinya bahwa ketika untuk menentukan kemudian masa-masa itu pun saya kira kita harus jaga sama-sama kondusif ya. Agar tidak terjadi hal yang tidak inginkan. Saya kira bahwa undang-undang telah membuat ruang-ruang hukum, jadi gunakan ruang-ruang hukum itu. Kalau ada tidak kepuasan, keberatan, sampaikan kepada kami melalui jalur-jalur hukum itu. Oke, jika kemudian ini mengganggu tahapan pemilu, jika kita kaitkan dengan regulasi yang kita miliki, ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ini sebetulnya dilihat dari regulasi dan juga sanksinya seperti apa sih Pak Aban? Jadi kalau ini nanti misalnya laporan ada dugaan pelanggaran administratif, ya sanksi administratif ya. Kalau seandainya ada dugaan laporan-laporan pidana misalnya, adanya money politik misalnya, itu bagian dari bentuk pelanggaran tidak pidana pemilu, ada sanksinya pidana pemilu ya. Itu kira-kira. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari narasi yang saat ini ada kemudian mengerahkan massa, ataupun ajakan untuk mengerahkan massa, apakah itu akan berpotensi pada pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran pidana menurut Pak Aban? Kami kira kalau nanti itu soal misalnya pengerahan massa dan sebagainya, tentu tidak hanya pada soal pelanggaran pidana pemilu ya, tetapi juga barangkali ya kalau ada tindak pidana lain juga bisa masuk ke tindak pidana lain itu kan. Itu. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kita harus menahan diri, ya, ikuti proses ini sampai rekapitulasi selesai. Dan itu yang penting untuk mengawal ini. Menggarisbawahi adalah itu ya, bagaimana sama-sama semua terlibat ya, tidak hanya penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga sama-sama harus mengawasi. Ini penyelenggara pemilu, KPU sedang melakukan rekapitulasi, Bawaslu dengan jajaran kami juga sedang mengawasi semua tingkatan rekapitulasi, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di tingkat nasional. Maka yang penting bagi kami adalah peserta pemilu menyiapkan untuk mengawasi itu, gunakan hak, misalnya ada saksi, ya maksimalkan ada saksi di situ untuk bisa melakukan proses pengawasan di rekapitulasi di masing-masing tingkatan itu. Oke, dan lagi-lagi jika memang ada keberatan, keluhan, ada kanal-kanal yang sudah disiapkan, seperti salah satunya Bawaslu ya? Kami punya kewenangan di dalam proses ini, ada namanya sengketa proses, ada penanganan pelanggaran administratif, itu tentu bagian dari ruang untuk beberapa pihak-pihak yang keberatan. Dan itu menjadi kewenangan kami. Kita harapkan dalam masa menunggu ini tetap sabar sampai tanggal 22 Mei dan tetap kondusif ya. Dan semuanya bisa mengawal proses ini dengan baik. Oke, baik Pak Aban, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.